Harganya dulu nih Rp150 sobat-sobat. Agak kusam sobat-sobat, udah menguning, terkikis dan menguning sobat-sobat. Sobat-sobat, subscribe ya, jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat Afik Joy. Nah, kali ini Afik Joy akan membagikan aneka komik jadul yang pernah populer di era tahun 1980-an sampai 1990-an. Nah, yang part pertama kemarin ada aneka komik jadul, komik Petruk dan Gareng sobat-sobat, karya Tatang S. Ini kemarin kita udah review. Kemudian yang selanjutnya ada aneka komik jadul horor dan cerita-cerita legenda sobat-sobat. Nih ada cerita anak-anak, ada permaisuri yang cantik sobat-sobat. Ini komik legenda juga sobat-sobat. Dulu komiknya sangat populer di era tahun 1990-an. Ini komik Laos nih sobat-sobat. Ini syarat dengan nilai-nilai kebaikan juga sobat-sobat. Ini komik cerita rakyat kali ini sobat-sobat nih. Ini permaisuri yang cerdik. Nah ini sobat-sobat. Kemudian ini ada komik horor karya Roma, ada Perangkap di sobat-sobat, khusus horor sobat-sobat. Ini saya masih ingat sekali sobat-sobat, harganya sekitar Rp100 nih sobat-sobat, sampai sekitar Rp200 sobat-sobat. Ini sekitar tahun 98 kalau nggak salah sobat. Ini saya beli komik dari Roma ini sobat-sobat. Ada Dengkok Teluh nih sobat-sobat, ini cerita yang kedua. Ini kemudian ada Mbah Jambrong sobat-sobat. Komiknya udah agak kusam sobat-sobat, udah menguning karena sudah ditelan oleh zaman sobat-sobat. Ini sobat-sobat nih. Komiknya udah mulai terkikis dan menguning sobat-sobat. Ini ada judul Gerhana ini sobat-sobat. Ini ada berbagai macam judul nih sobat-sobat nih. Hubungi TB Gultom Agensi Jakarta Pusat, tapi di Gambung sudah ada sobat-sobat. Kemudian ini ada komik Petruk Gareng karya Mega dengan judul Bayangan sobat-sobat. Nah sobat-sobat, wah pocongnya gendut sepertinya sobat-sobat. Kalau komik Petruk Gareng ini biasanya bergenrekan horor tapi dibalut dengan komedi, jadi serem tapi ada unsur lucu-lucunya sobat-sobat. Kemudian selanjutnya ada judul Penasaran, ini karya dari Rio S. Roh Penasaran. Ini cukup menghibur juga sobat-sobat nih. Komik-komik horor seperti ini, Teror Hantu Pocong. Kemudian selanjutnya ada komik Petruk Gareng dengan judul Setan Warudoyong, ini karya Hap nih sobat-sobat. Ini juga sisi-sisi dari kertasnya sudah mulai menguning sobat-sobat. Sudah mulai menguning karena termakan oleh usia dari komik tersebut. Kemudian selanjutnya ada komik Petruk Gareng dengan judul Raksasaan sobat-sobat. Ini karya dari Mega sobat-sobat. Komik Petruk manusia super sobat-sobat. Gambarnya udah mulai kusam dan lusuh nih sobat-sobat kertasnya. Kemudian selanjutnya ada komik Petruk Gareng judulnya Tukang Pras nih sobat-sobat, karya dari Hap, cover Tatang S nih, covernya dari Bapak Tatang S sobat-sobat. Komik udah sangat langka sekali sobat-sobat, udah
karena sudah tidak diproduksi lagi sobat-sobat, jadi sangat jarang di pasaran, udah susah sekali. Kemudian ada Kuntilanak, komik keturunan juga sobat-sobat, karya dari Zindu ya sobat-sobat. Wah, setannya lagi kena busung lapar sobat-sobat kayaknya. Rata-rata komik jadul ini gambarnya udah pada menguning semua sobat-sobat, kertasnya. Kemudian ada cerita rakyat disebut-sebut sobat-sobat dengan judul Si Dongki dan Luhur. Ini karya dari Didik S. Ini cerita rakyat sobat-sobat. Saya lebih suka komik-komik yang tentang pedesaan, yang tentang zaman-zaman dulu seperti sobat-sobat, karena bagi saya sangat menghibur. Kemudian ada komik Batu Gareng Setan Ranjang, karya Tetang S sobat-sobat. Kemudian selanjutnya ada Zombie, ini cerita anak-anak sedunia, Macan Kumbang. Ini cerita horor juga nih sobat-sobat. Kemudian selanjutnya ada Si Rambut Emas, karya Didik S. Ini cerita anak-anak mengantar tidur nih sobat-sobat. Ini cerita jadul semua ini sobat-sobat, nih komik jadul ini. Gambarnya sangat bagus sekali menurut saya sobat-sobat, gambarnya. Kemudian ada Raja Jin, Andersen, dongeng anak-anak, kayaknya dari luar negeri sobat-sobat sepertinya ini. Ada Donald Bebeknya juga nih sobat-sobat. Kemudian selanjutnya ada sakit gigi nih Donald Bebeknya. Harganya dulu Rp150 sobat-sobat, zaman dulu tahun 1900 kayaknya. Ini pokoknya harganya Rp150 nih sobat-sobat. Saya kurang tahu ini diproduksinya tahun kapan sobat-sobat. Ini sekitar tahun 90-an awal nih sobat-sobat kayaknya ini. Ini Donald Bebek. Udah sangat langka sekali sobat ini komik-komik seperti ini. Kemudian selanjutnya ada komik Super Bidaman sobat-sobat. Ini era tahun 90-an mendekati tahun 2000 nih sobat-sobat. Ini tentang robot kelereng nih. Ini robot kelereng, ini kelerengnya nanti bisa dilontarkan dari robot ini sobat-sobat. Ini dulu booming juga nih sobat-sobat film Bidaman ini. Kemudian ada Yu-Gi-Oh nih sobat-sobat, tentang adu monster nih sobat-sobat. Ini juga tahun 90-an menuju ke 2000-an sobat-sobat. Karya Kazuki Takahashi. Ini adu monster nih sobat-sobat. Yu-Gi-Oh ini sobat-sobat. Ini yang part keempat. Kemudian ini sama Super Bidaman, ini yang part ke-6. Kalau yang tadi ini part ke-8. Saya tidak punya komplit, tapi saya punya beberapa saja sobat-sobat. Tentang robot kelereng. Kemudian selanjutnya ada komik Dragon Ball sobat-sobat. Ini komik awal tahun 90-an sobat-sobat. Ini filmnya juga sampai sekarang pun masih digemari oleh anak-anak zaman dulu maupun anak-anak zaman sekarang sobat-sobat. Bapak-bapak juga senang juga sobat-sobat nih komik Dragon Ball atau film dari Dragon Ball ini sobat-sobat. Ini biasanya film ini dulu setiap hari Minggu jam 9 pagi di Indosiar nih sobat-sobat. Film Dragon Ball ini tentang manusia android kalian sobat-sobat. Kemudian selanjutnya ada komik dari Maha, dari R.A. Kosasi dengan judul Mahabharata.
Ini Bratayuda sobat-sobat. Ini tentang tokoh pewayangan sobat-sobat. Udah mulai ada yang menguning seperti sobat-sobat. Gambarnya juga bagus sobat-sobat. Salut saya sama pelukis-pelukis komik seperti ini sobat-sobat. Selanjutnya ada Mahabharata juga sobat-sobat. Kalau yang tadi ini volume yang ke-10, kalau ini yang 11 sobat-sobat. Ini berarti lanjutan dari cerita yang tadi sobat-sobat. Ini kisah pewayangan sobat-sobat. Ya, selanjutnya sobat-sobat ada Wayang Purwa. Ini masih cerita tentang tokoh pewayangan sobat-sobat. Lukisannya bagus sekali sobat-sobat. Ya, oke, selanjutnya sobat-sobat. Ini judulnya saya kurang paham sobat-sobat. Ini dari Sanao Yoshitsune. Ini judulnya ini Sanao Yoshitsune. Ini tentang apa namanya, kehidupan di era Jepang ini sobat-sobat. Ini kayaknya tentang bergenre action kolosal sobat-sobat, tentang samurai. Kemudian selanjutnya ada Dragon Ball sobat-sobat yang kedua. Ini Goku mode Super Saiyan. Ini Piccolo dan ini Trunks dari Vegeta. Ini volume ke-29. Ini gambarnya udah kuning seperti sobat-sobat, kertasnya. Ini udah cukup lama sobat-sobat. Ini kemungkinan dicetak di sekitar tahun 90-an sobat-sobat nih. Udah mulai menguning seperti ini. Ini ada Frieza, musuh dari Son Goku nih sobat-sobat. Ini ada Bulma, ini Vegeta, ini ada Son Gohan. Ya, kemudian selanjutnya sobat-sobat, ini ada komik samurai sobat-sobat. Ini volume ke-1. Ini dibuatnya sekitar tahun 1997-an sobat-sobat. Oh, ini 91 nih sobat-sobat. 10 Januari 1991 oleh Masatoshi Kawahara. Ini volume yang pertama tentang samurai dari Jepang, tentang kolosal sobat-sobat ceritanya. Ini saya punya lengkap sekitar 11 volume sobat-sobat. Ini volume yang pertama, kemudian ini volume yang kedua, sobat-sobat. Volume yang kedua ini sekitar tahun berapa nih sobat-sobat? Nah, di sini belum ada. Kemudian ini volume yang ketiga. Kemudian selanjutnya ini Samurai yang volume keempat sobat-sobat. Kemudian ini volume yang kelima, judul Samurai. Ini sekitar tahun berapa sobat-sobat? Belum ada. Ini 26 Februari 1995 sobat-sobat. Ini Samurai yang volume ke-6. Kemudian ini Samurai volume yang ke-7 sobat-sobat. Kemudian ini Samurai volume yang ke-8. Kemudian ini Samurai volume ke-9 sobat-sobat.
Kemudian ini Samurai volume ke-10. Kemudian yang terakhir ini Samurai volume ke-11 atau tamat sobat-sobat ya. Ini dibuat sekitar tahun 1000 berapa nih sobat-sobat? Tamat. Ini sekitar 1990-an. Ya, oke sobat-sobat, semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa membuat sobat-sobat semua bernostalgia dengan aneka komik jadul yang pernah populer di tahun 1980-an sampai 1990-an. Oke sobat-sobat, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.